woogie boo. Boom body boom boom boogie woogie boo. Boom body boom boom boogie woogie boo. That's the way he washes his clothes. Down in the jungle where nobody goes, there's a slithery snake washing his clothes with a swish swash here and a swish swash there. That's the way he washes his clothes. Boom body boom boom boogie woogie boo. Boom body boom boom boogie woogie boo. Boom body boom boom boogie woogie boo. That's the way he washes his clothes. Sing boom body boom boom. Boom body boom boom. Sing boom body boom pa boom. Boom body boom ba boom. Down in the jungle where nobody goes, there's a great big crocodile washing his clothes with a swish splash here and a swish splash there. That's the way he washes his clothes. Boom body boom boom boogie woogie boo. Boom body boom boom boogie woogie boo. Boom body boom boom boogie woogie boo. That's the way he washes his clothes. Kasih sempurna tutupi semua pelanggaran. Di dalam kasih tak ada rasa takut lagi. Kasih-Mu Tuhan tak pernah gagal di hidupku. Dikala sedih ku pulih karena kasih-Mu. Sebab siapa takut tak sempurna di dalam kasih. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. La la la, la 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 la. La la la, la 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 la. Kasih-Mu Tuhan tak pernah gagal di hidupku. Dikala sedih ku pulih karena kasih-Mu. Sebab siapa takut tak sempurna di dalam kasih. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. La la la, la 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 la. La la la, la 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 la. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku.
Ayo Austin, ayo cepet. Wah, rapi bener kamu ke hutan ya. Ya. Kamu mau piknik apa mau apa ini? Ini hutan. Ini kita sudah sampai di hutan belantara jungle. Kok tidak seperti yang saya bayangkan hutan Welcome itu? to the jungle. Wah, welcome to the jungle. Wah, Ya, di sini kita akan mempelajari lebih dalam lagi ke dalam terus hutan belantara ke sana. Tapi kamu ngomong-ngomong kok bawa koper, pakaian rapi, baju rapi. Kamu mau piknik apa mau mengembara? ya saya bawa ini semua peralatan kamera buat foto-foto atau merekam sesuatu yang mungkin ya bagus atau apa. Karena saya pikir hutan itu seperti tempat konser yang bisa saya kunjungin. Nanti dulu, ini kamu nggak cium-cium ini di sini aroma yang beda-beda gitu, binatang, bau pepohonan dan bau yang itu yang dibuang oleh binatang lewat belakang itu gitu Baunya ya. nggak enak, mungkin dari tadi saya udah cemas jadi penciuman saya langsung hilang. Ya ini kita bukan ke konser ini. Kamu emang mau ke konser mana? Saya pikir saya akan ya ke konser setidaknya BTS. BTS. Ya sambil Di ya, hutan. kita ajab-ajab gitu kan. Ya nanti lain kali kita undang BTS ke hutan belantara ya. Oh gitu. tapi untuk sekarang tidak bisa. Jadi kita akan explore lebih dalam lagi hutan belantara dan kita akan tetap belajar fokus dan kita akan buka jalan di hutan ini untuk dengan parang buka jalan dan mempelajari hal-hal baru di hutan ini. Gitu. Oh gitu. Jadi Tapi jangan salah, kita kamu mau di hutan ini ya paling kalau buka jalan ya kalau buka ya siapa tahu wow itu depan ya tentu ada Raja Singa saya juga tidak tahu itu sebuah misteri di hutan ini. ya tapi saya rasa ada jalan alternatif mungkin ya, Ya, selain alternatif. lewat situ. Oh iya. Kalau kamu takut dengan ketemu Raja Hutan, Ya. kalau takut dimakan singa, kita bisa lewat itu sungai yang mengalir di sana. Oh, saya kedengarannya lebih baik kita lewat sungai saja. Tapi Karena- ya, jeram sedikit lah. Iya tidak apa-apa. Ya, Setidaknya kan saya tidak ketemu dengan binatang-binatang buas itu. Iya, walaupun Ya. jalannya berbatu, terus banyak pusaran air, Ya. tapi jangan salah juga. Di sini kita akan bertemu dengan ikan-ikan di sungai, tapi ikannya pemakan manusia sih, Hah? piranha. Ikan-ikan seperti itu. Iya, terus sudah gitu jangan lupa juga di pohon gitu kita tahu-tahu bisa lihat ada yang bergelak besar, anaconda seperti itu ya. Wah, Seru lah, seru. sepertinya ayolah kita pulang saja. Mau kemana kamu? Saya pikir mending ini aja lah. Ketemu Saya pikir dari awal ya. saya itu hanya mau mengunjungi seperti tempat mengunjungi bibi saya waktu di Ranca Upas. Cuman lihat rusa-rusa aja di situ. Nggak bisa. Kalau di sini tuh kita eksplornya, wah benar-benar misterius. Tapi jangan takut, kamu pasti aman. Asal kita fokus seperti di gereja. Waktu kita banyak berubah hidup yang berubah cepat, tetap kita fokus kepada satu, yaitu, Oh, maksud kamu fokus pada Tuhan Yesus? itu dia betul. Oh iya, kamu mengingatkan saya kejadian ini udah lama banget ya. Ya. Nggak lama banget sih, karena saya usianya juga masih belum tua-tua banget. Waktu saya Sekarang usia berapa? Om. kelas 3 SD. Oh, waktu kelas 3 SD. Iya. Kenapa kamu menghadapi sesuatu yang berat seperti kehilangan seseorang atau anjingmu mungkin itu gogok peliharaan atau nenek gitu kehilangan gimana ya? seseorang? Itu lebih menyeramkan dari itu. Apa kira-kira? Ya, itu saya tidak lolos ujian matematika. Oh, matematika. Oh ya, my God. Itu lebih menyeramkan dari semuanya. Iya, Tapi kamu tenang, tahu kan? kalau kamu fokus, ya kan? Ya. Gimana? Kalau waktu Oh kamu iya, bisa benar. melewatinya. Kamu mengingatkan saya lagi. Karena saya benar-benar... Sekarang kamu kan udah besar, bukan di kelas 3 SD lagi. Iya, karena di situasi begini saya membuat saya lupa segalanya kadang. Oke, balik lagi ke cerita tadi. Iya. Bahwa saya pernah ingat bahwa saya waktu itu saya ditolong Tuhan gimana melewati masa-masa itu. Saya bisa lolos ujian matematika Wah, walau pas-pasan dengan ya? minim ya. Wah, pas-pasan ya? 75. Ya, yang penting kan kamu berarti tetap fokus kepada Iya Tuhan betul, Yesus, karena ya. saya tahu pertolongan Tuhan itu sebenarnya ada. Nah, seperti itu. Iya. Kalau gitu, Iya. lihat karena kamu fokus, lihat tuh, itu riak-riak air sungai sudah memanggil kita. Ayo kita jalan, Ya. ayo. Ayo cepat. Boleh, ya. boleh. Ayo. Kita loncat aja, kita loncat.
Yuk, sebentar ya, sebentar koper saya ini gimana ini? Udah tinggalin aja kopernya. Hah? Tinggalin aja. Ih tidak, ini mahal barang-barang. Gak apa-apa, ini jangan masuk. Enggak lah, saya bawa aja. Ya, gak ada yang ngambil, monyet doang yang ngambil paling juga. Udah, ya udah usah bawa, mahal soalnya. Ya, 1, 2, 3. Ya. Dialah Tuhan Allah yang peduli. Karena Dia Allah Tuhan yang tahu. Apapun keadaan kita, Dia peduli atas setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata, janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Amin. Yes Lord, haleluya. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Amin. Saat bersyukur Tuhan berkati. Kau Allah peduli, sebab Kau terima kasih Tuhan. Kau Tuhan Allah yang senantiasa peduli atas setiap kehidupan kami. Kau Allah yang tahu, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Buka hati kami Tuhan, supaya kami mempercayai Engkau sepenuhnya Yesus. Saat menangis Tuhan tahu,
kids. Yeay! Adik-adik, selamat datang di dalam tema Unexplored Bible Stories. Dalam tema kali ini, kita akan bersama-sama mengungkapkan kisah-kisah di dalam Alkitab dan kita akan belajar dari misteri yang terkandung di dalamnya. Kalau kita masuk ke dalam hutan belantara, kita akan menemukan banyak hal yang dapat membuat kita kaget, terkejut. Kita juga dapat menemukan bermacam hal yang belum pernah kita jumpai sebelumnya. Semuanya itu mungkin dapat membuat sebagian orang menjadi takut dan gentar, lalu mereka kabur dan mencari pertolongan. Tapi itu tidak berlaku bagi adik-adik iKids yang pemberani. Kita mungkin dapat kaget dan terkejut, tapi kita tidak akan kabur. Kita semua ada di sini untuk mencari dan menggali lebih dalam, mencari fakta-fakta dan mengungkapkan misteri yang terdapat di dalam hutan belantara, seperti juga di dalam Alkitab. Kita mau belajar dan mengambil nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap lesson pada tema kita kali ini. Ini adalah ayat hafalan yang akan menuntun kita dalam tema kali ini. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Adik-adik, kita ulang ya sekali lagi. 1, 2, 3. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Yes, good job adik-adik. Nah, pada lesson kita kali ini, kita akan menggali lebih dalam lagi cerita Alkitab yang diambil dari Keluaran 17 ayat 10 sampai 16, yaitu ketika Yosua mengalahkan bangsa Amalek. Begini adik-adik ceritanya. Pada waktu itu, bangsa Israel sudah keluar dari Mesir dan dipimpin oleh Musa yang sudah lanjut usia, hingga sampailah mereka di sebuah daerah yaitu Rafidim. Lalu datanglah orang Amalek berperang melawan orang Israel di Rafidim. Kemudian Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Musa kepadanya dan berperang melawan bangsa Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Kemudian terjadilah suatu keajaiban. Apabila Musa mengangkat tangannya, maka tentara Israel menjadi lebih kuat. Tetapi apabila Musa menurunkan tangannya, tentara Amalek itu menjadi lebih kuat. Lalu Musa merasakan pegal di tangannya. Lalu mereka mengambil sebuah batu, diletakkan di bawah Musa supaya Musa itu duduk. Kemudian Harun, Hur menopang kedua belah tangan Musa, hingga tangannya tidak dapat bergerak sampai matahari terbenam. Maka adik-adik, Yosua akhirnya dapat mengalahkan bangsa Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Haleluya. Wah, luar biasa ya Tuhan kita adik-adik. Kita dapat melihat kalau Tuhan itu selalu menyertai kita dan menjaga kita dalam setiap keadaan dalam hidup kita. Adik-adik,
hidup kita itu seperti sungai yang mengalir, dan ada kalanya arus itu tenang, namun bisa juga tiba-tiba menjadi deras dan berubah menjadi arung jeram. Ketika hidup kita tiba-tiba berubah menjadi arung jeram, kita dapat tetap tenang karena kita tahu kalau Tuhan itu selalu menyertai dan menjaga kita. Tuhan adalah panjiku. Amin. Haleluya. Oke adik-adik, Miss Otif pamit dulu ya. Sampai jumpa lagi dalam petualangan Unexplored Bible Story minggu depan. iKids, yeay! Halo adik-adik iKids. Adik-adik, kita semua tinggal di daerah perkotaan. Rasanya tidak mungkin bagi kita untuk menemukan satu daerah yang belum pernah dijamah oleh manusia ya. Semua yang ada di sekeliling kita adalah buatan manusia. Ada jalan, gedung, toko-toko, mall, dan perumahan-perumahan. Semuanya itu dibuat oleh tangan manusia. Jadi tidak ada tempat yang belum pernah dijamah oleh manusia. Manusia bisa saja menempati dan menguasai sebagian besar bumi kita. Tapi masih ada daerah di dalam hutan, di pedalaman, yang belum pernah didatangi atau dijamah oleh manusia. Daerah-daerah itu mengandung misteri yang tidak dapat terpecahkan. Secanggih apapun peralatan yang kita punya, tetap saja kita tidak dapat mengungkap segalanya. Hanya sedikit orang-orang pemberani yang mau masuk ke dalam hutan yang terdalam untuk mengungkap misterinya. Itu pun juga jika mereka dapat keluar dengan selamat. Mereka yang dapat keluar dari hutan yang terdalam dengan selamat bukan saja berhasil mengungkap sebagian dari misteri hutan itu, tapi juga berhasil untuk mengenali siapa dirinya mereka lebih dalam. Itulah alasan kita memilih tema hutan untuk pelajaran sekolah minggu kali ini. Karena seperti itu juga kita dapat mempelajari Alkitab. Dengan mempelajari Alkitab lebih dalam, kita akan semakin mengenal Tuhan dan juga semakin mengenal diri kita sendiri. Sehingga apa yang kita dapat dari Alkitab itu akan berguna mengarahkan langkah kita di dalam kehidupan ini. Seperti sungai yang mengalir, seperti itu juga kehidupan kita adik-adik. Sungai dapat mengalir dengan tenang, lalu tiba-tiba arusnya dapat berubah menjadi deras, sehingga membuat arung jeram atau raging rapids. Begitu juga di dalam hidup kita. Ketika hidup kita dalam keadaan baik-baik saja, tiba-tiba bisa ada masalah datang dan membuat hidup kita seperti arung jeram. Seperti dalam cerita Alkitab kita hari ini adik-adik, ketika bangsa Israel sudah berhasil keluar dari Mesir dan Tuhan melakukan banyak mujizat bagi mereka sehingga kehidupan mereka tampak baik-baik saja dalam pemeliharaan Tuhan. Namun tiba-tiba bangsa Amalek datang dan menghadang mereka. Bangsa Amalek ingin menghancurkan bangsa Israel sehingga mereka harus berperang melawan bangsa Amalek jika ingin selamat sampai ke tanah perjanjian. Namun kita melihat Tuhan melakukan mujizat lagi-lagi dengan tongkatnya Musa. Sehingga kita dapat melihat bangsa Israel menang dan mengalahkan bangsa Amalek. Kita melihat kalau Tuhan selalu menyertai dan melindungi bangsa Israel dalam setiap keadaan. Dari cerita kita hari ini, kita mau belajar 2 rahasia ya adik-adik, supaya kita dapat berhasil melewati arung jeram atau masalah yang tiba-tiba datang di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah rely on God. Adik-adik, kita dapat melihat ketika Musa mengangkat tongkatnya, maka Tuhan membuat bangsa Israel menjadi kuat. Itu berarti juga Tuhan sanggup melakukan mujizat dan menolong bangsa Israel menjadi kuat dan mengalahkan bangsa Amalek. Sehingga kita tahu tidak ada musuh yang lebih kuat daripada Tuhan kita. Dan tidak ada masalah yang lebih besar daripada Tuhan kita. Tuhan sanggup menolong kita mengatasi setiap masalah yang datang di dalam kehidupan kita ya adik-adik.
maka kita dapat selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap masalah yang ada di dalam hidup kita. Tuhan selalu dapat diandalkan. Dan bagian kita adalah tetap fokus kepada Tuhan, berseru kepada Dia, maka Tuhan akan menolong kita mengatasi setiap permasalahan dalam hidup kita. Yang kedua adalah rely on others. Kita lihat kembali dalam cerita Alkitab kita kali ini ya. Saat Musa sudah lelah mengangkat tangan, ada Harun dan Hur yang menopang tangan Musa sehingga tangannya tidak turun. Dan bangsa Israel dapat mengalahkan bangsa Amalek. Adik-adik, Tuhan sudah mengirimkan di sekitar kita yang dapat menolong kita untuk tetap fokus kepada kita. Bahkan di saat kita lemah, maka itu bisa saja orang tua kita atau guru-guru kita di sekolah atau guru sekolah minggu atau adik kakak atau juga teman kita yang Tuhan kirimkan. Mungkin ada saat dimana kita sedang malas berdoa, malas baca Alkitab, malas juga ikut sekolah minggu. Nah, orang-orang itu yang akan mengingatkan kita untuk tetap mencari Tuhan dan fokus kepada Tuhan. Bagian kita adalah mendengarkan mereka dan merendahkan diri untuk nurut dan taat. Sehingga Tuhan dapat memakai mereka untuk mengarahkan kita agar tetap fokus kepada Tuhan sehingga kita mendapat pertolongan di saat kita ada dalam masalah ya adik-adik. Jadi kita harus terus bergantung pada Tuhan. Kita percaya kalau Tuhan selalu sanggup menolong kita untuk mengatasi setiap masalah yang datang menghadang di dalam kehidupan kita. Kita juga harus percaya dan mendengarkan orang-orang di sekitar kita yang terus mengingatkan kepada kita untuk selalu fokus dan mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat mengatasi setiap persoalan yang ada. Bahkan kita juga dapat dipakai Tuhan untuk mengingatkan orang-orang di sekitar kita agar fokus dan mencari Tuhan ketika menghadapi masalah. Karena Tuhanlah yang sanggup menolong dan menguatkan kita. Tuhan sanggup melakukan mujizat-Nya bagi kita sehingga kita dapat mengatasi setiap masalah yang datang di dalam kehidupan kita. Amin ya adik-adik. Yuk sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami boleh selalu Tuhan bersandar kepada Engkau dalam setiap masalah kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup menolong kami Tuhan melewati setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan juga Tuhan tolong kirimkan orang-orang yang tepat Tuhan untuk selalu mensupport kami Tuhan, memberikan semangat kepada kami dan mengingatkan kami selalu untuk fokus kepada Engkau saja Tuhan di dalam setiap masalah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, Kak Jenny pamit dulu ya. Sampai jumpa lagi dalam petualangan Unexplored Bible Story minggu depan. Hai kids, yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, Timani, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.